Halo, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua anak-anak kami. Pada hari ini kita sudah masuk kepada bab 2 yaitu mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah anak-anak kami mengamati PowerPoint dan juga mengenai video pembelajaran tentang reproduksi tumbuhan, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif dengan baik. Anak-anak kami, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ikan yang ribuan sangat banyak di bawah laut, hewan yang dilindungi sesuai dengan undang-undang, sayur yang begitu luas, tanaman hias yang begitu cantik. Nah, yang menjadi pertanyaan dari gambar di atas, bagaimana ikan, sayuran, hewan, dan juga bunga bisa berkembang biak, bahkan tanaman itu bisa sampai ribuan? Anak-anak kami, bagian A kita bahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan? Yaitu suatu proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru. Nah, misalnya tanaman hias ini, bagaimana tumbuhan ini bisa bertambah banyak? Anak kami, yang pertama tumbuhan berbiji atau spermatofita. Di sini ada dua. Yang pertama, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Nah, di sini kita membahas mengenai tumbuhan berbiji tertutup. Pada gambar ini yang menyatakan contoh-contoh tumbuhan berbiji tertutup, mangga, kelapa, rambutan, padi, misalnya jagung. Nah, apa itu tumbuhan berbiji tertutup? Yaitu tumbuhan yang memiliki ciri di mana bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup ada dua cara, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin. Yang kedua secara generatif atau kawin. Nah, apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antar dua sel gamet dari jantan dan betina. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif ini terjadi melalui dua cara. Yang pertama, ada perkembangbiakan vegetatif secara alami. Apa itu secara alami? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Nah, contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami di mana caranya ada beberapa. Yang pertama yaitu spora. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami secara spora? Yaitu bakal individu baru berupa bintil-bintil yang berada di balik lipatan atau daun. Nah, bintil-bintil tadi akan jatuh di atas tanah sehingga menjadi individu baru. Apa saja contohnya? Misalnya tumbuhan paku. Ini bintil-bintilnya di belakang daun. Lumut, baru jamur. Yang kedua, tunas. Nah, tunas ini berasal dari tumbuhan induk dan muncul di dekat atau muncul dari ketiak tumbuhan induknya. Nah, contohnya pisang. Ini dia ya. Baru tebu, tunasnya yang ini, dan selanjutnya bambu.
Yang ketiga, tunas adventif daun. Nah, tunas yang muncul dan tumbuh dari daun. Apa saja contohnya? Nah, di sini contohnya cocor bebek. Jadi tunasnya ini seperti pada gambar ini muncul dari daunnya sendiri. Yang keempat, tunas adventif akar. Nah, tunasnya ini tumbuh dan muncul pada akar. Yang ini contohnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada tumbuhan cemara. Yang kelima, umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan tempat cadangan makanan pada tumbuhan, ya. Di mana pada umbi batang ini akan muncul calon-calon tumbuhan baru pada umbi batang tersebut. Contohnya pada kentang. Nah, ini dia ya. Bisa muncul umbi batangnya. Dan juga pada ubi jalar. Yang ini ya, nampak jelas ini. Yang keenam, yaitu umbi lapis. Umbi lapis ini berasal dari lapisan-lapisan tumbuhan induk yang selanjutnya berkembang menjadi beberapa individu baru. Ini dia umbi lapisnya. Inilah menjadi individu baru. Jadi misalnya bawang merah, yang ini disebut akar, dan yang ini disebut dengan subang atau cakram. Apa saja contohnya? Bawang putih, ya, baru bunga bakung. Yang ketujuh, umbi akar, di mana tumbuhan yang muncul dari umbi yang terletak di bagian akar. Nah, contohnya apa? Wortel ya pada gambar ini. Singkong ya. Baru bunga dahlia. Baru ada lagi lobak. Yang kedelapan ada namanya akar tinggal, sering disebut dengan rizoma atau rimpang. Nah, akar tinggal ini disebut dengan perkembangbiakan yang terjadi dan berasal dari akar yang tertinggal dari tumbuhan induk. Anak kami, apa saja yang terdapat pada rizoma ini? Nah, ada contohnya jahe. Nah, rizomanya ini yang ini ya, yang kita ambil yang dijadikan sebagai bumbu dapur. Ya, yang ini dia, rizoma disebut itu. Baru ada kunyit ya ini. Ada temulawak. Ada lengkuas. Nah, keempat jenis ini termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma. Nah, anak-anak kami, yang kedelapan inilah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara vegetatif alami. Bapak mengharapkan semoga yang penjelasan Bapak yang saya sampaikan tadi dapat kalian pahami, kalian jelaskan sehingga ketika tanaman-tanaman yang tadi kalian jumpai di lingkungan kalian sehari-hari, dapat kalian golongkan, kalian identifikasi tumbuhan atau tanaman itu digolongkan kemana saja. Ya, dia perkembangbiakannya kemana saja. Oke, nah ada yang satu lagi, yaitu yang terakhir mengenai perkembangbiakan vegetatif alami secara geragi atau stolon. Nah, geragi disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuhan induk yang menjalar di atas tanah dan kemudian membentuk individu baru. Apa itu contohnya? Nah, misalnya arbei ya. Ini kalau di tanaman bunga ini banyak ya. Ada yang disebut dengan rumput teki. Yang ini ya. Ada juga yang disebut dengan pegagan. Nah, ini yang contoh pegagan. Ada yang sering dijumpai di sawah yaitu rumput semanggi.
Nah, inilah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara geragih dan stolon. Anak-anak kami, dengan memperhatikan kesembilan tumbuhan ini, semoga kalian bisa memahaminya. Dan untuk hari ini, sekian pertemuan kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat.